Podcast Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bung Codot. Saya Bung Daseng. Bung Daseng, apa kabar hari ini Bung Daseng? Alhamdulillah Bung Codot. Enak ya digini-gini ya? Oh, enak. Lanjutin. Aduh, lagi sakit beng ya? Iya. Coba nengok sini. Tadinya saya mau duduk di sini. Coba nengok sini. Nengok. Kemarin soalnya kan udah ngebahas judo. Iya. Judo apa tadi? Taekwondo. Oh, taekwondo. Nah, Banting. Iya, banting omongan. Kayak gitu. Oke, kembali lagi di Podcast Jabar. Udah bosan-bosannya kita memperkenalkan cabang-cabang olahraga. Iya, apapun olahraganya. Tetap olahraga. Iya. Masih itu slogannya ya. Iya. Aduh. Kita tidak. Oke. Gimana Bung Codot? Kemarin kan habis bahas itu tuh ya olahraga lah. Ya, olahraga ada sepak bola, Ya, tarkam. sekarang kita bahas liwat. Tetap olahraga. Tetap olahraga. Liwat nanti setelah olahraga. Naik ke pelatihan nih. Sekarang futsal tuh lagi bagus. Iya, alhamdulillah ya futsal lagi makin maju nih di Indonesia. Maju gitu kan. Cianjur juga kemarin kan ikutan apa Porda ya, Porda. Porda, Asprop. Asprop. Ya itulah. Ya. Itu katanya juara 2 kan di mana itu Alhamdulillah. ya? Iya. Di mana? Di ITB. Iya. Iya, di Gor ITB itu. Oh, iya. Pernah ke sana, Bandung. Pernah Institut sih, cuma Teknologi. lewat. Ulang. Cuma lewat. Kalau nggak salah di TB itu ada kebun raya binatang. Di situ masuk kemana? Oh gitu. Gitu. Siap. Oh, itu kebun binatang baru ya? Hah? Baru kebun binatang baru. Baru direnovasi. Baru direnovasi. Sekarang Cileunyi juga udah tembus sekarang Oh, tuh. Cileunyi itu kalau nggak salah itu banyak ini tahu. Tahu ya, tetap tahu Sumedang ya nomor Sumedang. 1 ya. Kenapa? Cileunyi. Nah, Pas makanan atau olahraga? oke. Kita kedatangan tamu spesial ya. Siapa nih? Ini pelatih dia udah nasional juga. Level 1 nasional katanya Level 1 gitu kan. Lisensinya ya. Lisensinya dia banyak motivasi anak-anak daerah jadi pemain bagus gitu Betul, kan. betul. Ada yang udah kambil juga sama Polda sama Pon Jabar. Pon Pon Jabar. Jabar. Iya gitu. Tim profesional juga ya. Tim profesional. Oke. Kedatangan siapa nih? Coach Daseng. Coach Daseng. Ya, Coach. Minum dulu kopi dulu. Renyahnya. Oke, hari ini kita kedatangan Coach Muhammad Farid Bani Adam. Selamat datang Coach. Gimana Coach, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Kegiatan masih melatih dong. Iya, masih melatih. Coach ini asli dari mana Coach? Cipanas asli. Asli Cipanas ya, tapi kayak logat-logat Betawi gitu gimana ya? Cuman banyak orang Betawi. Ini logatnya kita. Iya, Ya, bawa. iya santai aja kita sama Bang orangnya. Ya kan? buset dah. Ya, kita hari ini akan memecahkan misteri Bang Ben. Tahu misteri Bang Ben? Apaan? Benyamin S dulu. Nah, Latihan mulu, menang kagak? makanya minum tolak antar. Latihan mulu, menang kagak. Kita bahas di sini. Iya. Kita pecahkan misteri itu. Iya. Oke, Coach. Ya, Pertama kali mengenal futsal. Jadi Coach ini lebih di bidang futsal ya, bukan sepak bola ya? futsal. Futsal. Kenapa harus futsal, Coach? Apa? Nggak tahu, saya senang aja futsal dulu. Dulu waktu SMA tuh dari kelas 2 tuh main futsal. Main super. Awal dari atlet ya, pemain ya. Nggak atlet tarkam itu. Tarkam ya. Atlet tarkam. Lama-lama kesini makin tertarik ya. Tertarik, karena dulu di Cianjur ada 2014 tuh ada yang bikin akademi futsal. Yang ownernya Sespo itu bikin akademi futsal namanya Coach Wijaya. Deher ya, Iya. Coach Deher. Ya dia sebenarnya pelopornya di akademi itu. Saya kan suka temen ngajakin freestyle dulu, freestyle bola iya, gitu. freestyle. Terus dia ngajakin latih, kok saya pengen ngelatih aja padahal belum bisa ngelatih.
dia udah bayar saya ngelatih. Belum bisa paham ngelatih. Saya bayar kamu ngelatih, besok ngelatih anak-anak U13 waktu itu. Jadi ditodong ya. Iya. Todong, awalnya dari todongan. Oh. Jadi awalnya ditodong, Iya. terpaksa, jadilah lanjut gitu. Padahal saya belum paham ngelatih tuh kayak gimana, tahapannya kayak gimana nggak tahu. Tapi itu siswanya banyak waktu itu. udah banyak. Usia 13 tuh ada 27 waktu itu. Wih, usia 13 aja itu udah 27 siswa ya. Di Cipanas tuh. 2014, 2000 jalannya mah 2015. Itu yang saya tahu tuh AFHJ ya, AFHJ Akademi Futsal Hadijaya dulu ya. Itu pertama Akademi Futsal di Cianjur ya. Yang gagasnya Coach Bagja sama Dendi. Terus ada Rian, terus saya ikut. Dan ada 5 pelatih di situ. Ada Putri, ada U13, ada U16, bahkan U19 ada. Oke. Ini dari awal mula terbentuknya AFHJ ini, Akademi Futsal Hadijaya ini banyak melahirkan pemain-pemain profesional. Ini perlu khususnya futsal. Ini kita tahu nih di layar TV nih, wah ini pemain dari AFHJ ini dulunya. Ini ngeri. Salah satunya berkat jasa coach-coach ini ya. Coach Bagja. Ada ini nggak tantangan gitu? Tantangan ketika kan ditodong tuh tadi. Iya. Ditodong. Nah tantangannya tuh gimana sih? Ya tantangannya saya mau nggak mau belajar. Belajar cara tahapan melatih, coaching metode, coaching proses tuh. Sebelum lisensi saya udah belajar dulu sama Bagja kan dia S2 kepelatihan UPI. Saya belajar banyak dari dia. Saya bisa ngelatih alhamdulillah. Lama-lama kan jadi pemain ngelatih itu jadi lama-lama ya makin kita bisa makin skillnya ada di situ. Iya. Lalu 2016 lisensi Surabaya waktu itu sendiri. Di Surabaya di Jawa Barat nggak ada. Surabaya Cianjur. Bukan. Dulu tuh yang pertama lisensi itu setahu saya nggak tahu kok. Dendi dulu. Terus Rian Wahyu, terus saya. Mereka di Surabaya juga? Enggak, kalau Dendi di Banten, Rian di Jakarta kalau nggak salah, kalau saya di Surabaya. Saya paling jauh Surabaya. Ya disitulah. Ya intinya ada rasa tanggung jawab dah untuk legalitas. Saya tuh kan ngelatih tuh tanggung jawabnya gimana, nggak ada lisensinya juga. Kalau orang tua nanya ini anak saya dilatih sama siapa? Takut sesat. Takut sesat. Pemain bukan takut legalitas dan dibilang pergi saya dikasih sepatu, kasih kaos oko sendiri ke Surabaya. Oh itu emang dapat info dari itu? Dari itu, ya tahu itu dari Instagram. Enggak, saya pengen lisensi waktu itu, tahun itu saya pengen lisensi pokoknya. Pas ada yang buka, ya AEP-nya AEP Jawa Timur. Terus saya berangkat ke sana. Di sana tuh orang Jawa semua, Ngawi segala. Enggak ada orang Sunda, enggak ada. Enggak ada saudara di sana? Enggak ada. Saya ke sana langsung, untungnya itu AEP Jawa Timur tuh komunikatif, dia bisa sewain saya hotel langsung. Saya berangkat dari awal karena lebih awal, hampir 7 hari saya di sana. Ya udah diakomodasi, udah siapin, saya langsung ke sana. Itu sekarang lisensi masih nasional. Keren. Masih nasional. Mantap. Tapi itu perjuangannya. Iya. Betul, perjuangan awalnya dari ditodong gitu kan, ya jadi sini mau gitu kan. Tapi basic waktu sekolah ada sepak bola ya. Ya. Itu sapi yang di sini ini teman-teman semua teman. Oh gitu. Berarti satu angkatan sama Rian Wahyu. Iya, saya agak setahun sedikit. Tahun di bawah Rian Wahyu. Tapi kalau jam terbang bagusnya Rian Wahyu. Iya. Oke. Itu waktu sekolah tapi pernah ikutan bola besar apa langsung ke futsal? Bola besar sih cuma tarkam semua ya. Tarkam semua. Karena kan futsal itu maksudnya tuh kita mengenal futsal tuh dari tahun 2013-an sini lah ya, 2012. Enggak, sebenarnya 2007 udah ada. Terus guru saya tuh ada dari Bandung, dia kenalin futsal di sekolah SMK Pacet itu, kenalin futsal. Saya main di sekolah-sekolah biasa, main biasa dari sekolahan itu. Ada turnamen di luar, ikut semua sekolah alumni, sampai alumni saya ikutan turnamen alumni semua. Cuman nggak seserius saat ini gitu enggak. Dulu ya cuma oke lah main futsal gitu, kita coba. Ya, dulu nggak ada pelatih, kita semangat kayak gimana juga nggak ada pelatih. Iya itu. Dulu nggak ada pelatih. Terbentuklah gagasan dari Coach Deher itu ya. Dari itu bikin nggak tahu di mana dia
wahyu dari mana dia bikin akademi di itu. Dengan hadirnya sosok beliau, iya. ini sangat berpengaruh di dunia futsal di Cianjur ya. Banyak belajar banyak lah dari situ. Oke. Setelah lisensi pulang ke Cianjur lagi? Iya. Pegang tim langsung. Langsung 13-16 langsung. 13-16 ikut event. Api doang. Pernah Linus pernah. Linus. Putri pernah. Linus Putri usia. Linus Porda pernah. Porda 2018 Porda, 2019 Linus pernah. Linus ya. Kejuaraan apa itu? Pas apa? Linus itu paling berprestasi di apa anak-anak Cianjur ini. Enggak. Ketika apa Linus atau di Cianjur. Di Cianjur. Paling yang Putri pernah 2019 itu kan juara itu. gimana ya? Kalau putra paling peringkat 2. Peringkat 2. Iya. Keren. Paling peringkat 2. Itu pertama ada Linus apa? Enggak, udah agak Jalan. 4 kali 3 kali lah kalau nggak salah. Oh, mantap juga ya. Nah, baru 2018 jalan banyak pelatih yang lisensi lu bikin api. Dulu apinya hanya 16 putra. 13-nya saya ikutan ke Sukabumi. 13-nya ngelatih Ikutan di Sukabumi. Saya ikutan dulu tiap minggu ke Sukabumi. 13. Yang sekarang di Ponjabar Gibran. Ya. Itu 13-nya di Sukabumi. Oh, di Sukabumi itu. Ada fotonya nanti. 13 Sukabumi. Ngeri. Tapi coach ini lebih fokus ke putra atau putri sekarang? Putra. Lebih ke fokus ke putra ya. Jadi putra ini banyak lahir pemain-pemain profesional nih. Salah satunya Gibran tadi ya. Sekarang Gibran di Ponjabar. Kalau dari AF aja sih ada Gibra, ada Ica, ada banyak lah. Kalau secara juara sih enggak ya. Kalau tapi membentuk pemain individu banyak yang bagus. Banyak nasional ada. Kayak Dwika Iya, gitu kan. itu kan sebenarnya pelopornya AF aja dulu. AF aja. Walaupun sebenarnya AF aja nggak ada, AF-nya nggak ada. Sekarang udah nggak Pindah ada. ke saya sendiri ya. Dulu tuh AF aja, Rian bikin CU. Ya. Pindah jadi butuh pemekaran tadinya niatnya bukan bubar dari situ sebenarnya pemekaran lagi Pemekaran, apa. ya. Sampai saat ini saya CFA bikin yang baru. Oh, bikin baru. Baru 13-nya kemarin ikut futsal kid development yang di Asprop di ITB kemarin ikut serta. Oke. Untuk awal sih itu. Untuk progres sekarang lagi fokus ke Sekarang saya ke API aja. API ya. aja. API masih Di di jalan. Bandung ya? Iya di Bandung. Sekarang mau Final Four besok. Saya berangkat subuh besok. Waduh, Final Four. Final Four ya. Final Four Bandung 1 U16. U16 itu putra ya. Iya, Wih, keren. Perwakilan Cianjur. Cianjur. Mantap. Itu yang kita bahas. Banyak yang kita nggak tahu. Iya. Ternyata Cianjur tuh Iya. kualitasnya bagus. Tolonglah. Tolonglah. Tolong. Itu pemerhatiannya gimana itu sebenarnya kan? Ya tolonglah gitu kan. Banyak kontribusinya tapi nggak dilihat juga. Itu loh. Gak apa masuk. Keluarin aja. Ya, Keluarin ya, aja. bener. Seperti itu. Iya. Kita itu yang kita butuhkan gitu Itu loh. yang kita butuhkan. Kayak teman saya juga itu. Dia juga udah greget gitu. Kenapa sih ini? Gitu. Ada apa gitu kan? Why gitu kan. Wah, gitu. Tapi sih untuk saat ini saya lebih ke fokus pengembangan sekolahnya biar semua udah ada kemaslahatan yang lebih besar lah. Jadi segi apa income-nya juga harus ada untuk pelatih. Betul. Sekarang saya naikin iuran agak mahal sekarang tapi bukannya bubar tapi malah banyak. Banyak. Iya bagus. Karena saya rasa ya harus tetap harus survive. Saya bikin multimedia di akademi itu, saya bikin turnamen-turnamen yang memang bagus, memang lebih kompetitif. Ya jadi itu sebenarnya yang menarik minat anak tuh orang tua juga sebenarnya lebih support kalau jelas. Iya. Sebenarnya yang suka salah itu kewajiban untuk kita ikut serta turnamen yang bagus itu nggak ada. Jadi akademi kadang bubar banyak kan, akademi sini banyak semua sebenarnya akademi. Ini sekarang vakum. Iya. Kalau saya dari tiap tahun 13, 16 ada terus 13 malah sekarang 9 sama 8, 11 sama 12, 13 sama 14, 15 sama 16. Betul. Ada semua. Jadi intinya si tujuannya ini bukan tentang komersil ya. Jadi Bukan. kita lebih ke lebih memajukan. Iya, kan kalau ada
operasional yang lebih bagus kita bisa ikutan turnamen yang bagus gitu. Iya. Fasilitas juga yang bagus gitu. Juga bikin tim multimedia kan gitu. Itu untuk itu. Ada tingkat ada kesulitan nggak buat misalkan cari pemain nih buat terbang ke sana gitu. Buat turnamen Buat kayak Linus gitu ngumpulin pemain tuh ada tingkat kesulitan nggak? nggak ada kayak, Pemain. tapi bukan dari akademi kan itu makanya seleksi biasa ya? seleksi ya. Seleksi. Nanti biasanya pusatnya kan di CU. Iya. CU yang bikin ngeraih semua akademi kadang-kadang untuk ke Linus, untuk ke Porda. Iya. Ya kan dulu cuman ada AFHJ kan, Iya. kalau dulu kan. Nah kan tahap seleksinya tuh kayak gimana kan kalau zaman sekarang nih Open kita- recruitment aja, open recruitment aja. Oh, oke. Oh gitu. Dulu sih dari mulut ke mulut ya, nggak sosial media belum tentu belum. Iya kan, kalau Nah, zaman kalau dulu ke anak kan kecil iya. kan nggak nyampe sosial media Iya. dulu. Iya iya. Dulu ya. Tim, Paling dari tim sekolah-sekolah. futsalnya itu pun sendiri masih berkurang dong. Apa? Dulu zaman dulu tuh. Dulu berkurang sampai ke main pernah 5-an. Oh gitu. Waktu Liga Api main PK 5-an akhir, Gibran tuh ngerasain 5 orang main. 5 orang. Iya. Nggak ada pengganti. Sampai pekan terakhir 5 orang sampai nyelesain Tapi liga. kalau buat zaman sekarang kan udah banyak ya. Udah banyak sekarang. Nah, maksudnya ini nih menarik nih. Maksudnya apa loh penyebab main itu anak-anak tuh jadi males gitu kan, megah gitu mangkat ke lapang tuh kita. Ya, menurut saya kayak karena kan finansial masing-masing orang tua anak itu nggak sama kan, karena ke Sukabumi kan butuh uang, butuh ongkos gitu kan. Nah itu saya mau perbaiki itu di situ. Iya. Ya, dulu tuh gitu. Ya nggak, bukannya anaknya yang nggak ada, tapi ya mentok di itunya. Iya iya. Ketika mau berangkat juga turnamen Ya, di kalau dulu, Bandung ya, kalau atau dulu. di mana gitu Iya. kan, mungkin support dari Iya. pihak tolonglah itu diperbuat kan. Nah justru kan adanya ini tuh gini tuh kan, Iya. mereka tuh bukan nggak nengok tapi nggak lihat. Iya, betul. Betul. Karena nggak terlihat. Iya, begitu. Saya keluar jadi Ini gunanya ini nih. Gitu. Ini gunanya ini. Iya iya benar. Ya mudah-mudahan adanya ini coach ya. Ya amin amin. Semua mendengar aja mungkin. Enggak dong, harus ada buktinya betul. kan. Kita sama-sama lah gitu maksudnya. Kita kan tujuan kita sama untuk memajukan gitu nama daerah, benar. gitu kan nama anak-anak ini berprestasi mau dikemanain gitu loh. Jangan sampai anak-anak Cianjur yang berprestasi ini mewakili daerah lain gitu. Iya, Benar. banyak loh ya, Banyak. ternyata yang masuk ke tingkat nasional, Betul. pemainnya itu ya kan, pelatihnya juga banyak gitu Iya. kan. Ya mungkin karena supportnya itu Iya. yang kurang. Nah ini kita kan nggak tahu nih setelah datanya coach ternyata kita jadi tahu bahwa coach ini ada loh di Cipanas ini kelahiran coach yang punya lisensi nasional gitu loh, Iya. tingkat nasional. Banyak gitu. sekarang mau banyak. Sekarang banyak. Gitu. Banyak. Tapi why? Nah, inilah maksudnya mungkin salah satu faktornya penyebabnya bisa jadi karena kurang adanya event. Iya. Kurang adanya event atau kayak rekrutmen pemain dari kayak Iya, nah itu juga salah satu masalahnya. Kalau di kota-kota ini, contohnya di Bandung kan, Iya. banyak turnamen regional, Iya. banyak dari kategori usia sama itu hampir 3 bulan sekali ada. Betul. Meskipun 10 menit kali 2, 10 menit kali sehari beres gitu meskipun. Tapi ada. Ada. Jadi jam terbang mental bertanding anak tuh sampai ke AAP itu udah bagus banget, karena misalnya dari tahun ini tuh dari awal tuh terus turnamen karena pelatih sama pelatih, pemain sama pemain itu jadi ikut terus berkembang yang bagus. Padahal saya lihat kalau di Bandung usia SMP itu mereka udah ngerti futsal. Iya. Karena mungkin banyaknya jam terbang, banyaknya masukan mungkin kalau lagi turnamen, pengalaman juga. Ini lagi kasusnya. Iya. Nah, kalau ada IO yang banyak kayak di Bandung di kita tuh mungkin futsal juga makin ini. Karena kalau nggak ada turnamen ya bisa bangkrut juga kan. Betul. Makanya saya sekarang cari terobosan baru, ikut turnamen. Pertama kita harus punya turnamen yang profesional. Saya kemarin ikut Kid Futsal Development U13. Sekarang juga saya mau ikut U17 yang Elite Pro. Itu aja, mungkin kita punya satu turnamen yang bagus gitu. Sisanya saya ikut reguler biasa aja. Kayak Tarkam gitu aja nggak apa-apa, tapi kategori usia gitu. Tapi sebentar coach, itu ikutan ke Bandung itu itu ada asper nggak atas perintah misalkan? Nggak ada. Kita kan Masih Hanif. kan itu kan open aja nggak salah. Berarti itu dari kita sendiri. Dari kita sendiri. Apapun itu. Ya, kalau informasi ada sini, kalau diundang ada mau ini ke sini.
Siap jadi kesana. Enggak, maksudnya dalam segi hal ekonominya itu loh. Oh ya itu yang itu. Itu kepribadian. Itu apakah modal sendiri? Enggak kalau dulu mungkin ya modal sendiri doksak lah istilahnya, pelatih dulu doksak. Iya. Dulu sering doksak. Kalau sekarang Kalau saya nggak ada yang tahu doksak. Modal pesak. ngodok sering loh dulu pelatih ngodok pesak sendiri. Iya. Sekarang tuh saya bikin ya sekarang sosial media juga kan bikin grup mama papa pemain, mama papa namanya mama papa pemain aja ya mereka saya share apa yang sebelum turnamen itu saya share apa persyaratannya apa termasuk finansialnya mereka ngerti akhirnya. Mereka ngerti dan karena turnamennya jelas karena dispennya juga dari Asprop ke sekolah ya langsung mereka malah mah panas memberikan memberikan sponsor lah. Kalau Cianu mah sakit, di pemerintah Iya, sampai di situ ada yang ngasih ini. Kuat ini saya ini lama ada yang nginep bawa mobil itu kuat tanpa dari saya. Berarti ke pemerintahan kemarin yang kuat itu keluarga. Ya, sebenarnya akademi itu harus ditekankan itu bahwa owner sebenarnya itu orang tua. Betul. Makanya kita harus menjaga komunikasi sama orang tua. Kalau kita nggak ada komunikasi kan mereka taunya, pusat apaan sih, gimana sih, ngapain sih pusat gitu. Kalau mereka tuh taunya kan pusat diajar ngajong gitu. Kalau komunikasi kan saya ngajarin disiplin, ngajarin banyak hal lah, nggak termasuk ngajong bola doang. Banyak lah. Attitude-nya juga aja gitu. Mereka kalau ngerti mereka supportnya lebih bagus. Nah yang salah dari dulu tuh itu nggak dibangun pada owner yang utama itu orang tua. Kalau di sekolah namanya sekolah ya sekolah kan bayar gitu. Jadi intinya mah tuh kudu ngarep-ngarepkan lain-lain lah. Tuh kudu alhamdulillah. Ya kalau ada juga lebih bagus. Ya sebenarnya ya sebenarnya tolong lah gitu maksudnya. Tolonglah. Ada nggak cara membantu pemain tuh untuk tetap termotivasi gitu? Kalau orang tuh bisa gitulah. Caranya tuh kayak gimana gitu sama ngeyakinin orang tuanya tuh. Ya ada. Bisa gitu. Ada kadang kita udah ada feeling sini anak ini karakternya gini kita ngomongnya kayak gimana ada. Nggak tahu udah aja itu ilham itu. Karena alhamdulillah anaknya bisa aja. Seiring berjalannya waktu ya pelatih kan masalahnya di situ harus bisa memotivasi pemain. Betul. Tugas pelatih kan bukan cuma ngajarin najong. Iya. Main bola mah gampang, Us. Gampang. Main bola mah gampang kan gitu kan, cukup pakai bahasa kulit main bola mah gampang, sina kahanap tajong keluar hedan gitu kan. Tapi kan gak semudah itu gitu loh. Ada pelajaran yang paling berharga yang harus diajarkan oleh seorang coach gitu kepada anak-anaknya, yaitu membentuk karakter ya salah satunya, membentuk mentalnya, attitude-nya paling penting gitu kan, kekeluargaannya seperti itu. Coach, ada nggak harapan nih buat akademi Cianjur tuh menurut coach tuh harus kayak gimana gitu? Akademinya tuh ya menurut coach aja ini. Menurut saya komunikasinya bangun lagi antar pelatih kayak dulu lagi gitu. Asosiasinya bikin lagi kan tahun sekarang nggak ada di Cianjur. API itu tuh nggak ada sekarang. Iya, API tuh nggak ada, mungkin karena nggak ada IO juga. Kan dulu kan IO-nya ada diatur sama pelatih juga, dibangun sama pelatih juga. Mungkin kita tuh harusnya ada IO lagi buat menggairahkan AFI atau turnamen reguler itu harus banyak semua gitu. Karena jenjang karir awalnya itu harus dari AFI. Iya, kalau akademi AFI udah dulu. Karena usianya di ini ya. Iya. Kan dulu semua pemain Pordas pun dari API juga, ngambil dari API juga semua. Dari API. Iya. Sekarang kalau misalkan API nggak ada, gimana kita mau cari? Nah iya. Kan? Gitu. Saya tuh udah dari Bandung sekarang karena nggak ada API di sini. Sekarang ikut ke Bandung. Itu pun verifikasinya harus banyak hal. Verifikasinya jangan ada nama di Cianjur. Kita kan dulu Garda Biru kan di sini, pindah ke sana udah, kalau pindah API sana nggak boleh nama ini kecuali ada surat rekomen dari API. API-nya nggak ada, saya meminta surat dari mana kemarin. API-nya nggak ada. Ketuanya ini ada ya, ketuanya ada tapi API-nya nggak ada, berarti bukan ketua dong. Iya betul. Iya. Ketuanya ada tapi API-nya nggak ada, berarti nggak ada ketua dong. Iya. Betul. Verifikasi juga kan di sana bayar lebih mahal lagi di Bandung. Jadi berarti ini kuncinya mah
jalanin dulu aja lah. Iya, Nanti iya. jalan lagi aja Iya. API. Jalan lagi aja. Karena kemarin sempat dengar juga kan gitu. Ya kalau mungkin ya kalau ketua APKAP-nya juga ikut bekerja bareng-bareng ngeraih lagi pelatih mungkin bisa lagi. Oh ternyata API itu gagasannya dari para coach ini, inisiatif para Ya dulu coach. di sini dulu. Tapi kebanyakan API di sana bicara sama yang lain juga sebenarnya gitu. Yang gagas IO itu sebenarnya pelatih juga. Iya iya. Kalau mungkin pelatihnya ada hilang lagi, ada yang vakum lagi, akademi vakum lagi, mungkin jadi nggak beraturan, jadi komunikasi. Ternyata bukan dari ASKAB Iya. ya. Enggak, bukan. Oh. Bukan. Kalau ASKAB itu dia eventnya AFKAB itu ya? Iya. AFKAB. Tapi sebenarnya dulu udah perhatian yang sangat besar tuh sebenarnya bikin lisensi di sini dulu APKAP. Waktu Adodi itu bikin lisensi di Cianjur dulu Sudino yang di Lotus itu. Tahun berapa tuh kok? Masalah tahun 2018. 2018 ya? 2018. 2018 semua. Jadi akademi yang punya akademi sekolah pusat di sekolah itu dilisensi di situ. Jadi bikin akademi dibentuklah API. Dulu itu seperti itu. Sebenarnya banyak sekali manfaat dari apa? Ya dari akademi di Cianjur itu menghasilkan pemain-pemain bisa dikatakan bagus lah. Iya. Bagus lah kali ini. Ya sayang kalau nggak ada lagi. Iya. Itu setelah AAPI nih satu Cianjur nih. Nanti ditandingkan sama AAPI sejauh Iya, mana? ada Grand Champion namanya Grand Oh, Champion. Grand Champion. Saya kan di Bandung saya besok Pinapor. Iya. Pinapor lolos Pinapor. Sebandung dulu. Sebandung di ITB ada 8 tim lolos, 8 tim baru Grand Champion di Queen Sejabar. Queen Pusat kalau nggak salah. Oh iya, Queen Futsal ya. Kalau nggak salah. Berarti kalau misalkan di Cianjur itu sendiri nggak ada API, berarti nggak bakalan ikutan dong? Apa? Ya nggak bakalan ikutan Grand Champion ya? Di Cianjur bisa aja kan saya ikutnya ke Bandung 1. Oh tanpa ada turnamen AAPI di Di Cianjur, Cianjur Enggak. bisa ikut? Enggak, langsung aja ke situ. Karena bisa lah. iya, karena saya tadi kan karena apinya nggak ada, alasannya kan harus kok ini nggak bisa langsung ke Bandung kan namanya kemarin di api mana namanya gak ada biru, apinya juga nggak ada, ya mereka terima kita dengan ada beberapa persyaratan, ya masuk aja, masuk, bisa masuk, masuk ke Untung Bintang. ternyata Itu ya. untung itu juga. Saya bawa 2 akademi, saya bawa Asgera yang di Cianjur 1 sama saya ke sana. Jadi dua tim akademi Cianjur ikut ke Bandung sekarang karena nggak ada turnamen di Bandung. Jadi yang berjalan itu sekarang yang berjalan itu akademi setahu saya 3 akademi. Asmat ikut ke Bogor, Asgera sama CFA ikut ke Bandung. AAPI. 13-16 loh itu. Ish. 13. Bayangin loh finansial tiap minggu main. Itu nggak ada dorongan kan? Nggak ada dari orang tua murid aja. Tolong lah, sedih. Tolong lah. Kita jadi sedikit haru ya. Iya, Iya. maksudnya Ngebahas nih. Para pelatih tahu lah, kalau kesah itu tahu pelatih. Iya benar. Kita haru. sampai kapan gitu loh. Ya padahal kalau makan suka bukan sakit lagi ya, nggak enak aja kalau ada orang yang pakai pemain kita yang jadi payahnya. Iya benar. Ya jadi payahnya mending kalau kayak dari pembinaan kita tuh dipindah ke dia tuh pembinaannya lebih bagus lagi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau pembinaan di masa-masa aja nggak Iya. inilah. Paling tidak ada bahasa lah. Iya. Lebih bagus itu ada surat menyurat. Nah iya itu buat bagus ya. Bahwa pemain ini tuh mau diambil sama kita gitu. Ya lebih dikuatin lagi itu pengukuhannya begitu. Ya pengukuhannya. Jadi Ya legalitas riwayat pemain itu jelas dari mana. Iya. Jadi pada intinya tetap kita harus adalah dulu jalan lagi gitu kan maksudnya tuh. Jadi jangan sampai ketika ada event di luar kota di Bandung gitu kan. Kita susah payah ngedaftarinnya tuh kayak gimana harus bikin Padahal surat sayang rekomendasi dulu udah gitu. hampir ada 15 akademi di Cianjur Di tuh. Cianjur tuh ya. Lebih bahkan mungkin. Putri putra 13 16 dan melahirkan pemain bagus di era-era kemasannya itu. Sampai juara Linus tuh kan pemain akademi semua. Betul. Iya. Sayang. Diminum dulu. Sambil diminum coach. Ya, terima ya. Aduh. Ternyata perjalanan Cianjur itu cukup panjang. Ya maksudnya kieu. Maksudnya teh kieu urang mun misalkan ulin ka Bandung gitu nya geuningan sok di mana teh Cianjur geuningan. Ih, ya mah kieu wae Cianjur teh atuh hayu atuh cenah gitu hudang gitu kan. Udah. Kamu tuh jago. Yang dulu kayak dulu Cianjur tuh
Jago. Cianjur tuh jago. Kita di sini maksudnya bukan merendahkan juga. Betul, kan? betul. Maksudnya ayolah. Ya Iya. kan? Bisa kan? Di samping Bisa. semboyannya Cianjur bangkit gitu loh yang sekarang ini. Bukan cuma bangkit karena gempa. Wah, Harusnya semuanya udah iya gitu loh, bukan nambah. bangkit, yang alam kubur bangkit gitu Iya. kan. Ngeri kan? Wah, ngeri. Garing. Ya setidaknya kan kalau ada wadah futsal yang banyak gitu kan, jadi ada menarik anak untuk punya kebanggaan Iya, gitu. iya. Dia dibanding ya ada judo ada apa nggak, futsal juga ikut andil gitu. Ya. Kalau banyak kan lebih terkoordinir lebih bagus. Terus pembinaannya yang jelas, bertanggung jawab ya lebih bagus. Yang jelas itu buat kita tuh di sini bukan hanya bola gitu kan, ya semua cabang olahraga lah Iya. tolong dikembangkan gitu kan. Apapun Ya, olahraganya Iya, tetap. olahraga. Nah itu, maksudnya gitu ya, salah satu faktor utamanya sebenarnya sih ke fasilitas ya. Fasilitas. Tolong dukung Nggak lah. ada lapang standar di kita. Betul. Nggak ada ya, Coach, ya? Nggak ada. Ya mohon. Ada GM yang paling bagus runtuh. Mungkin tahun depan ada. Ini Mungkin. sampai sekarang belum direnovasi Pak, masih jebol kasihan. Ya nanti saya. Sekarang ngelihatnya justru di pelajar. Liga pelajar itu kan pemainnya pemain akademi semua. Iya. Betul. Coba. Karena kan akademi itu mencakup umum ya. Iya. Untuk pelajar itu kan dia terikat ke sekolah gitu. Nah, ya. Gitu, Kadang saya suka susahnya kadang nggak semua sekolah yang ngasih dispen babari gitulah Ya, yang ya. gampang gitu, karena susah juga daripada ini prestasi bukan prestasi sekolah pun, karena anak-anak suka berprestasi itu pasti nama baik sekolah yang Ya, dibawa. betul, Jadi kadang betul. susah juga dispen ada beberapa sekolah gitu. Iya, iya. Padahal sebenarnya dia harus berterima kasih ke akademi itu, ada punya pemain di sekolah yang bagus. Iya betul. Betul. Tapi kalau misalnya dispen itu kalau agak sedikit berpengaruh nggak ketika Iya, kalau pengaruh misalnya lah. ada cap dari pemerintah gitu contoh. Ada, kalau dari itu ada. Tapi kadang ada juga yang susah. Ada juga. Ada yang susah meskipun dari Asprop langsung, ada juga yang susah. Ada juga susah. Jadi pesan untuk para sekolah Iya. kalau nggak permudah gitu. Ini kan untuk demi kebaikan kita bersama gitu loh. Mengembangkan bakat. Padahal kalau anak-anak. bisa kerja sama-sama pelatih, itu semua pemain, misalnya saya punya 12-13 tuh diarahin ke sekolah itu bisa aja. Iya betul. Ada. Saya juga pernah dengar coach, pernah dengar nih ada satu orang pemain gitu dia mau ikut, ada yang ngambil lah. Iya. Kalau nggak salah dia mau diambil sama Famos gitu. Iya, iya. Ya kan? Iya. Itu kan lumayan lah coach Iya ya lah. kan. Famos itu udah ternama kan. Iya. Betul. Tim nama. Tim. Katanya ketika dia izin ke sekolah itu agak dipersulit Iya. gitu kan. Kenapa nggak dari dinas Pendidikan. gitu lewat jalur-jalur itu. Nah, menurut coach itu pandangannya kayak gimana? Ya harus ada inilah, ada rekomend juga dari APKAB atau gimana ke sekolah-sekolah yang di Cianjur itu untuk futsal, cabang futsal itu masuk ke sekolah-sekolah supaya bagus. Atau ada admin langsung mungkin ke sekjen Cianjur mungkin biar dilaporin ini prestasi ini atau untuk kejuaraan ini di rekomend ini ke sekolah biar ada dispen. Iya, iya. Iya. Tapi udah ada ini nggak coach, ada obrolan? Udah gitu ada dari- sama sekjen udah sih sebenarnya. Udah sebenarnya. Udah. Ya? Cuman belum di. Iya, belum ini aja. Karena mentok di sekolahnya juga sebenarnya. Iya. Mentok di sekolahnya juga sebenarnya. Ya mungkin karena kurang dukungan Mungkin sendiri ya kurang dari- komunikasi juga mungkin kurang ya. dari dinas pendidikan. Iya. Harusnya sih ada. Karena liga pelajar banyak sekarang bagus. Setelah ini nih ada gak progres utama nih coach nih buat ngebangun lagi Cianjur nih, kayak gimana, apa kayak yang tadi kayak coach bilang apa kurangnya komunikasi antar coach gitu kan, atau apa gitu loh, kita bentuk lagi supaya Ini kedepannya komunikasi lebih maju. belum sih, saya lagi fokus ke akademinya aja gitu. Oh, Ya kalau ada yang kayak gini aja saya datang langsung supaya agak support ke futsal juga. Iya, 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 iya. betul. Ya, tapi tetap ya ada komunikasi. Ada antar komunikasi coach sama ya. pelatih, ada komunikasi. Ya mudah-mudahan nanti bisa di ini ya coach ya. Iya, amin. Bisa diperluas lagi nih futsal di Cianjur tuh. Betul. Harus kompak lagi gitu. Soalnya Futsal Cianjur amat tuh. disayangkan gitu loh. Sekarang ini gak ada Avi ketika
saya main kemana-mana nih, main futsal gitu kan, iseng-iseng fun futsal gitu. Ini banyak nih anak-anak remaja nih yang semangat futsal gitu. Iya. Kemana nih? Futsal aja, futsal. Ini saya nggak diperhatiin gitu loh anak-anak ini loh. Iya. Anak-anak Kalau ada wadahnya, ada jaringannya seperti api itu di Cianjur juga bakal kejaring. Nah, kalau misalnya dibanding-bandingin ya, maaf sepak bola sama futsal, memang antusias sepak bola ini lebih besar, tapi futsal prestasinya ini lebih berkembang. Di Di Indonesia nasional, umumnya ya, iya, di Indonesia umumnya. lebih- Kenapa nggak dikeluarin dari tadi? Udah aja. Udah aja. Baru diminum kopinya. Dikeluarin dari tadi. Udah sini. Maksudnya gitu, kayak zamannya Novita gitu kan. Iya kan, Waduh, Cianjur punya di, itu. di AFF Championship gitu kan, membawa nama baik JK Angel dulu. Juga sekolahnya kan, Juga secara sekolah. tidak langsung sekolahnya kan meskipun prestasinya di luar kan sekolahnya kan ke bawah. Sekolahnya ke bawah, Makanya apa di ya? yang susah-susah. Sama reporter gitu kan, sama reporter dipanggil, ini asal dari Cipanas lo gitu, Cipanas Iya. itu dari Cianjur kok, Iya. Cianjur kok. Ini gua kenapa dari tadi ya? Aja. Kenapa nggak dari tadi juga nih? Iya. Aduh. Pintar ternyata. Kalau kayak sekarang nih lari ke zamannya Dwika gitu kan. Sekarang ada Anissa gitu kan. Sekarang Anissa tuh di Liga Pro kan? di Muara Liga Enim kan? Pro. Aduh, sekarang di Muara Enim dia main sekarang sama tim-tim idola saya gitu loh, kayak Cewek. yang cewek-cewek Sudah ada. sampai main sama kayak Citra Adisti sekelas Iya. Fitri Bangga kan Rosdiana. Wah, Bangga lah itu ya. Anggi Seven gitu kan. Itu saya bangga sekali gitu kan. Dia ini sering latihan di sini gitu. Anissa kecil gitu kan. Ini paling kecil nih Anissa begini. Iya, Sekarang tahu. udah bisa lihat di TV. Kemarin Dari saya akademi lihat itu. latihan langsung kayak gini. Anissa nih. Mau Itu Dwika. sempat dididik sama coach. Enggak, kalau Mbak Hendra sih ikut Rian sepenuhnya, tapi ikut, pas ikut karena di AFH aja kan. Di AFF aja ya. Kerja aja kan. Di AFF aja. Ini salah satu Itu faktor. perjuangannya kan Rian tuh sampai ke anak-anaknya nggak mau dilatih sama Rian, bayangin aja. Rian naik ke lapang, anak-anak nggak mau sampai pasnya gitu loh, pengorbanan. Banding Rian kasih warning terlalu keras, anak-anak nggak mau dilatih tapi perjuangan sampai gitu. Iya. Rian tuh. Nah, alhamdulillah kan sekarang nasional kan. Ya, itu salah satu berkat didikan keras ya. Banyak doksak juga mungkin tuh. Ini menarik nih ya. Apa? Saya Rabu ini pernah kejadian nyata sama saya nih. Anissa dulu hari Rabu latihan sore di sini, Pak. Latihan sore di sini. Latihan keras untuk persiapan pertandingan di hari Minggu. Hari Minggu. Hari Kamis dan itu naik Gunung Gede sama saya, Pak. Sekarang ketemu di puncak demi Allah. Ketemu di puncak. Wah, si Anissa teh kamu teh karek latihan gitu nya, fisiknya kuat gitu nya maksudnya teh. Sedangkan dia persiapan mau pertandingan gitu. Oh, apakah ini salah satu dia cara buat dia mempertahankan apa? Jaga kondisi gitu ya. Iya. Stamina ya. Ya salah satunya ya tadabur alam Tadabur gitu kan. alam, ya. Latihan jaga kondisinya, menghilangkan stres mungkin gitu kan. Untuk persiapan dengan naik gunung. Cicing. Sekarang saya nonton di TV, Pak. Wah, keren. Main di Muara Enim. Bagus. Iya. Nanti ketemu lagi di Gunung Gede. Saya bangga bener Tapi bangga saya. dari situ kan kita bisa simpulkan lah bahwa ngelatih itu memang harus bertanggung jawab ya, harus Betul. ikhlas ya, tulus, jadi berkah itu anaknya kesana. Kalau ya merasa tanggung jawab tuh anak ini dampak latihan tuh ada enggak gitu. Kalau anak kita jangan takut momen benci sama kita. Kalau emang yang benar ya kita tulus mah Betul. kasih aja gitu sampai kayak gitu. Punya rasa tanggung jawab lah ngelatih itu. Iya, Harus ada dampak latihan biar berkah. betul. Jasa pelatih. Iya. Kalau nggak ada pelatih bayangin aja Ica nggak sih gitu. Iya. Nggak ada Rian Wahyu yang pengorbanan bagus nggak sih. Buat Anissa, pesan buat Anissa, jangan lupakan pelatih. Pelatih Apalagi awal. Rian Wahyu, meskipun Rian Wahyu galak. Itulah Beliau perjuangan. jasanya kuat juga ya. Jasanya. Iya. Aduh, coach. Coach, ada nggak pesan atau kesannya nih buat semua akademi se-Cianjur atau se-Jawa Barat lah, supaya futsal itu bisa lebih maju lagi, supaya bisa apa ya, kayak istilahnya kayak join nih sama sekolahan-sekolahan. Iya. Ada nggak pesannya?
Kalau join sudah udah banyak ya yang join sama sekolah. Ya saya semangat aja gitu, tetap survive lah. Apa kendala itu bukan banyak sekali kendala di akademi terutama finansial ya. Tapi alhamdulillah kalau kita cari solusi, kita survive, alhamdulillah ada aja solusinya. Ada solusinya. Coach, ada nih pesan-pesan buat anak-anak muda biar gak patah semangat. Biar patah semangat juga. Dan biar termotivasi gitu ya untuk sukses tuh nggak instan gitu. Sukses itu butuh hal yang tidak mengenakan, karena disiplin itu kan tidak enak. Gitu. Jangan ngandelin mood. Menurut saya jangan ngandelin mood. Kalau ngomongin mood pasti pengennya tidur, kadang-kadang nggak mau latihan, kadang latihan. Kalau jangan ngandelin mood, pokoknya jadwal latihan udah sikat aja, jadwal jaga kondisi aja. Apa yang pelatihnya omongin sikat aja, lakuin. Jangan kasih mood. Tipsnya untuk pemain nih. Apa biar? Tipsnya. pakai dia. Enggak, maksudnya tipsnya cara jaga kondisinya tuh. Oh ya, salah satu tips ampuh nih buat para pemain supaya tetap semangat buat latihan lah gitu. Apa ya, niatnya kuatin lagi, apa yang kita mulai kan sayang kalau kita 2 tahun latihan terus 3 tahunnya kita malas-malasan kan sayang juga. Betul. Ya prosesnya terus berjalan, pasti ada manfaatnya aja. Semangat aja, jangan jaga mood, jangan ngandelin mood. Semangat aja, jadwal latihan sikat. Mantap. Perjuangan para pelatih itu emang tidak mengenakan ya. Kadang ketemu yang kayak gini. Iya, benar. Yang gitu kan. Iya. Memang pelatih itu rintangannya berat banget. Betul. Padahal jasanya tuh ya kayak guru lah ya. Guru. Ya, yang berat itu kan pelatih sebenarnya menurut saya ada 2 itu. Pelatih yang besar karena pemain, ada juga pelatih yang ngebesarin pemain. Yang susah itu nggak enak tuh, yang pelatih yang ngebesarin pemain. Iya benar. Betul. Tapi pemainnya lupa sama pelatih gitu. Lu juga ya? Enggak, saya masih suka salam-salaman sama Dendi. Udah di mana nih? Wasit. Pasti Bayangkara ya. Alumni Bayangkara apa? Kelas 2 SD tahun 2005 Sama dulu. baju sama. Oh iya. Bayangkara. 2005 sama angkatan dulu Rian Wahyu di atas saya, ada Dendi, saya Latihannya sempat fisik dilatih. mulu. Latihannya Fisik. pas zamannya kepala sekolahnya itu Sadar Muslihat gitu kan, Pak Sadar Muslihat gitu kan. Pak Sadar, ayo tuh Bayangkara anak kumaha ya. Gitu kan. Iya. Pak Dendi, wah itu seru nih. Jadi Nanti kita hadirkan di sini. Legend itu harus juga legend dulu. Iya. kita hadirkan di sini Pak Sadar di aturan lingi mana di atas. Paok. Iya, Pak. Paok tuh bapak futsal, sebenarnya bisa dibilang karena Porda pertama yang megang futsal Paok. Iya, betul. Itu Dendi Rian Wahyu tuh Ya, pemainnya tuh. Rian Wahyu, Bapak futsal gitu kan. Saya Prestasinya bagus loh, apa tuh. Prestasinya bagus tuh, pemainnya hebat semua. Kita juga baru tahu tuh. kita hadirkan di sini. Makanya. Nanti kita hadirkan. Siap. Coach, ada sosial media yang bisa dihubungi nanti Coach, barangkali ada teman-teman yang mau gabung. Instagram paling. Ya, Instagram. boleh disebutin Coach? Farid_Bani Adam kalau nggak salah. Farid Nanti Bani Adam nanti Pokoknya ada di tag sini yang ya. jelasnya buat akademi se-Jawa Barat nih, Cianjur atau sekolahan-sekolahan Mari yang survive. Ya. pakai ini Coach Farid, boleh nanti dilihat aja nih link bio-nya ya, Instagram apalagi Facebook mungkin ada nanti di sini ya. Itu aja Dan mungkin, tentunya Coach. jangan lupa tonton terus podcast Jabar. Nanti buat yang pengen narasumber yang paling menarik di sini kita hadirkan, tolong komen di bawah. Betul. Oke, dan terima kasih buat Jangan Coach lupa juga Farid. subscribe, tombol Oh, lonceng. Tetap di Sportcast Jabar. Terima kasih buat Coach Farid. Ya, sama-sama. Terima kasih Coach. Sama-sama. Aduh nuhun. Aduh. Sportcast Jabar.